Bambang juga bingung melihat petugas yang seharusnya marah melihat Bambang yang malah menarik gas ketika kereta lewat. Dia malah hanya terdiam dan memandangi Bambang yang gemetaran. Bambang yang setengah sadar kemudian hanya terdiam dengan tangan yang lemas. Dia hampir saja menyetorkan nyawanya ke kereta yang melintas tadi. Dan bersyukur Bambang masih dikasih umur panjang yang tidak sampai menerobos kereta api tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di Belusukan Misteri. Kecelakaan kereta api tergolong cukup sering terjadi di Indonesia. Umumnya penyebabnya adalah pengendara tidak sadar ingin menerobos perlintasan kereta, tapi konon tidak semua kecelakaan karena ulah manusia. Terkadang ada hal-hal aneh yang tidak masuk akal yang berada di belakangnya yang menyebabkan terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api. Saya akan menceritakan tentang seseorang yang dialamin oleh seorang pelajar, sebut saja namanya Bambang, yang terjadi sekitar tahun 94 atau 95 silam. Bambang yang masih sekolah di salah satu sekolah tingkat atas terakhir, SLTA atau SMA, yang sebentar lagi akan melakukan ujian nasional. Kalau zaman dulu mungkin disebutnya Abdanas ya. Waktu itu sudah menunjukkan jam 5 sore lewat. Bambang yang sudah mengerjakan tugas sekolah untuk persiapan akhir ingin segera pulang. Dan dia buru-buru untuk segera pulang ke rumahnya. Jalan yang biasa dilalui Bambang biasanya selalu memutar, tidak melewati perlintasan rel kereta. Karena Bambang yang sudah kesorean, akhirnya dia memutuskan untuk jalan pintas dan melewati perlintasan kereta api yang banyak orang disebut keramat. Dan setelah melewati jalan, akhirnya sampailah di perlintasan rel kereta. Pada saat melewati perlintasan kereta, Bambang terhenti karena ada kereta yang mau melintas. Dengan sabar dan dengan posisi gigi masih masuk, Bambang berhenti. Dan posisi gigi motor pun masih keadaan on. Kalau itu yang gigi satu lah. Tapi bukan berarti Bambang mau menerobos atau segera cepat-cepat melewati perlintasan kereta api tersebut. Kira-kira setelah menunggu beberapa menit, terdengar suara kereta yang mau melintas. Bambang yang sedang menunggu kereta untuk melintas. Awalnya yang biasa-biasa aja, tapi dengan tiba-tiba tangannya mulai bergerak sendiri. Tangannya tanpa sadar, Bambang mencoba menarik gas motor dengan perlahan dan mulai menaikin gas. Pada saat itu Bambang keadaan sadar, tapi entah kenapa tangannya tiba-tiba menarik gas seakan ingin menerobos perlintasan kereta tersebut. Dan entah dari mana tiba-tiba datanglah seorang petugas kereta yang menghalangi motornya Bambang. Dia menahan dengan sekuat tenaga motor yang Bambang naikin. Bambang bukannya melankan gasnya, tapi malah mengencangkannya. Dan petugas pun sekuat tenaga menahan motor yang Bambang naikin. Dan beberapa detik kemudian kereta pun lewat. Tapi anehnya, setelah kereta lewat, Bambang mulai mengendorkan gasnya. Bambang juga bingung melihat petugas yang seharusnya marah melihat Bambang yang malah menarik gas ketika kereta lewat. Dia malah hanya terdiam
dan memandangi Bambang yang gemetaran. Bambang yang setengah sadar kemudian hanya terdiam dengan tangan yang lemas. Dia hampir saja menyetorkan nyawanya ke kereta yang melintas tadi. Dan bersyukur Bambang masih dikasih umur panjang yang tidak sampai menerobos kereta api tersebut. Petugas kereta yang tanpa diam akhirnya mengajak Bambang untuk ke pos perlintasan kereta api tersebut. Dan tanpa berpikir panjang dan tanpa basa-basi, petugas tersebut menceritakan kepada Bambang. Bambang, ini bukan yang pertama kali saya alami. Sudah beberapa kali orang yang hampir sama kejadiannya seperti yang kamu alamin. Ketika ada kereta lewat, ingin mencoba menerobos dan menabrakkan dirinya ke kereta tersebut. Dan ini bukan tanpa sebab. Karena di perlintasan tersebut banyak, bukan rahasia umum lagi bahwa perlintasan kereta tersebut itu banyak mengandung mistisnya. Bahkan ada orang yang tetap berjalan, kereta api sudah mendekatinya dan akhirnya dia pun tertabrak dan akhirnya meninggal. Dan Bambang dengan lemas mendengarkan cerita tersebut. Akhirnya dia meminta maaf kepada petugas tersebut. Maaf Pak, apa yang saya lakukan tadi itu sama sekali tidak sengaja untuk menerobos atau bahkan melanggar pintu perlintasan tersebut. Saya juga melakukan itu tanpa saya sadari. Tapi pada saat itu Bambang sadar. Tapi entah kenapa antara sadar dan enggak mungkin pada saat itu. Ya udah nggak apa-apa. Ini pelajaran buat kamu untuk selalu waspada dan harus selalu teringat dengan Yang Maha Kuasa dimanapun kita berada. Dan setelah dikasih air minum oleh petugas tersebut, akhirnya Bambang melanjutkan pulang ke rumahnya. Dan kejadian di perlintasan tersebut ternyata emang benar. Bukan kali itu saja petugas itu menghentikan orang-orang yang tanpa sadar yang mencoba untuk menerobos perlintasan kereta api tersebut ketika ada kereta. Saya hanya menceritakan sedikit. Dan saya alamin sendiri kenapa itu bisa terjadi. Dan betul sekali di sekitar tahun 2000 ke bawah itu saya banyak melihat ada semacam sesajen di setiap perlintasan kereta api. Yang awalnya saya orang awam tentang kereta api, awalnya sih juga kok ada, ini buat apa? Ternyata untuk cerita dari sekitaran kereta tersebut mengatakan katanya dan konon katanya, belum benar kepastiannya, ada hal-hal mistis di setiap perlintasan kereta api yang entah itu akibat korban tabrakan yang mencoba mencari teman untuk ikut ditabrak, jadi kayak seolah-olah ditarik lah gitu, atau hal-hal lain dan kita pun nggak pernah tahu itu. Jadi dimanapun kita berada, terutama untuk perlintasan kereta api, kita harus selalu waspada. Dan ketika orang menaatin peraturan pun, kalau hal mistis itu ada, dengan tanpa sadar bisa melakukan hal-hal yang ya mungkin pada saat itu yang dialami Bambang itu tidak ingin menerobos perlintasan kereta api, tapi ada hal-hal lain yang mencoba menarik untuk mencoba menabrakkan diri ke kereta yang sedang melintas. Jadi harus selalu tetap waspada dimanapun berada, terutama di perlintasan kereta api yang konon katanya ada pengbilang penghuninya, ada yang bilang keramat. Dan untuk kesimpulan dari cerita ini, untuk teman-teman yang melintasi kereta api, untuk selalu waspada dan harus keadaan sadar dan diusahakan jangan melamun, karena ketidaksadaran itu yang akhirnya bisa menarik hal-hal yang sebenarnya kurang masuk di akal, bisa menyebabkan kecelakaan. Bisa jadi penyebabnya karena ada benar makhluk yang di luar logika kita, atau keadaan diri kita sendiri yang melamun atau banyak pikiran ketika ada di perlintasan tersebut. Intinya ketika kita melewatin
tersebut, berdoalah sebelum pergi agar kita dihindari dari hal-hal yang merugikan diri kita dan orang lain. Mungkin cerita tentang pengalaman hal mistis di perlintasan kereta api sampai sini. Semoga ini menjadi pembelajaran buat teman-teman semua agar kita selalu waspada dan berdoa. Mungkin cerita ini sampai sini, dan jangan lupa teman-teman untuk di like, di subscribe channel Belusukan Misteri kita agar kita bisa berkreasi dan bisa meningkatkan konten-konten kita. Komentar, komen yang mengkritik kita tentang channel kita, itu yang kita butuhkan agar kita tampil lebih baik lagi. Dan bila ada cerita-cerita tentang pengalaman mistis, tempat-tempat mistis atau apapun itu, bisa kirim ke email kita yang ada di link deskripsi, atau bisa DM ke Instagram kita, Facebook kita, atau ke komen di channel ini. Tetap Belusukan Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.